Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valentino Rossi dengan NIM 2205 1214054 dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Teknik Informatika, Prodi S1 Sistem Operasi. Di sini saya akan menemukan apa itu Debian dan cara menginstal Debian pada VirtualBox. Ya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu Debian. Nah, Debian adalah salah satu sistem operasi yang populer yang berbasis Linux. Sebagai sistem operasi, Debian menyediakan kerangka kerja yang lengkap dan termasuk berbagai komponen esensial seperti kernel Linux, utilitas sistem, lingkungan desktop, perangkat lunak, aplikasi, dan perpustakaan. Debian pertama kali dibentuk pada tahun 1993 oleh Ian Murdoch. Nah, visi utama dari proyek Debian ini adalah untuk menyediakan sistem operasi yang sepenuhnya dengan berbasis Linux dengan kualitas tinggi dan gratis bagi semua orang. Debian mengadopsi prinsip-prinsip perangkat lunak bebas atau yang biasa disebut free software yang diatur untuk Goodness for Free Software Distribution yang dikembangkan oleh Free Software Foundation. Nah, Debian ini memiliki reputasi yang baik dalam hal kestabilan, keamanan, kemudahan penggunaan, sistem paket manajemen yang canggih yang dikenal dengan Advanced Packaging Tool atau yang biasa disingkat APT. Nah, ini untuk memungkinkan pengguna untuk menginstal, menghapus, dan memperbarui perangkat lunak dengan mudah melalui antarmuka baris perintah atau antarmuka grafis. Debian juga dikenal sebagai basis bagi distribusi Linux populer lainnya, seperti Ubuntu dan Linux Mint. Distribusi ini didasarkan pada Debian dan memperluasnya dengan menambahkan paket perangkat lunak tambahan antarmuka pengguna yang lebih ramah dan dukungan yang lebih luas untuk perangkat keras. Nah, berikut merupakan beberapa komponen utama dari sistem operasi Debian. Yang pertama adalah kernel Linux. Nah, Debian menggunakan kernel Linux sebagai inti dari sistem operasinya. Kernel Linux bertanggung jawab untuk mengolah sumber daya perangkat keras dan menyediakan antarmuka yang memungkinkan perangkat keras berinteraksi dengan perangkat lunak. Kemudian yang kedua ada utilitas sistem. Debian menyertakan berbagai utilitas sistem yang memungkinkan pengguna untuk mengelola dan mengkonfigurasi sistem mereka, termasuk utilitas seperti dpkg, apt, atau aptitude yang digunakan untuk menginstal, menghapus, dan memperbarui paket perangkat lunak. Selain itu, Debian juga menyediakan alat administrasi sistem seperti sistem AMD, UDEF, atau SysFinit. Kemudian yang ketiga ada lingkungan desktop. Ya. Debian ini mendukung berbagai lingkungan desktop yang dapat dipilih oleh pengguna. Lingkungan desktop yang menyediakan antarmuka grafis yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem operasi dan menjalankan berbagai aplikasi. Beberapa lingkup desktop yang populer yang tersedia di Debian termasuk GNOME, KDE Plasma, dan lain-lain. Nah, kemudian yang keempat ada perangkat lunak aplikasi. Debian menyertakan berbagai aplikasi perangkat lunak yang menyangkut berbagai kemudahan pengguna, termasuk aplikasi produktivitas pengelola kata atau Word, Spreadsheet, dan aplikasi presentasi seperti LibreOffice, peramban web seperti Mozilla Firefox dan Chromium. Terus kemudian ada klien email seperti Thunderbird, kemudian media pemutar seperti VLC, editor text, dan masih banyak yang lainnya lagi. Nah, perpustakaan dan pengembangan. Kemudian yang kelima ada perpustakaan dan pengembangan. Debian menyediakan kumpulan perpustakaan dan alat pengembangan yang kuat bagi para pengembang.
perangkat lunak ini memungkinkan para pengembang untuk membuat, menguji, dan mengembangkan perangkat lunak di atas sistem operasi Debian. Nah, mungkin kelebihan Debian ini meliputi kayak stabilitas yang tinggi, kebebasan untuk perangkat lunak, kemudian ada dokumen komunitas yang kuat, dan keamanan yang lebih baik. Debian juga memiliki manajemen paket yang kuat dengan apt yang membuat mudah instalasi, pengelolaan, dan pembaruan perangkat lunak. Debian dapat digunakan di berbagai jenis perangkat, termasuk server, desktop, laptop, dan perangkat mesin lainnya. Distribusi lain seperti Ubuntu dan Linux Mint adalah turunan Debian yang membangun di atas fondasi Debian dan menambahkan fitur tambahan serta penyesuaian khusus. Nah, mungkin singkat saja yang bisa saya sampaikan tentang. Sekarang kita akan masuk ke tahap untuk cara menginstal Debian melalui Oracle VM VirtualBox. Nah, di sini pertama-tama kita harus memiliki aplikasi Oracle VM VirtualBox dan file Debiannya ya. Kalian bisa nah, kita buka Oracle VM VirtualBox. Kemudian di sini kita langsung aja new. Nah, di sini kita beri nama Debian. Kemudian kita pilih file yang bertipe ISO. Nah, ini. Nah, kemudian kita langsung next. Kemudian kita langsung next. Nah, ini adalah password kita. Kemudian kita next. Nah, di sini kita bisa mengatur berapa base memori yang akan kita gunakan. Dan di sini saya menggunakan 2048 MB dan menggunakan satu CPU. Nah, kita next saja. Nah, kalian bisa mengatur sesuka ya, 20 GB atau berapa. Di sini saya langsung next aja. Nah, di sini ada keterangan-keterangan tentang sistem operasi Debian kita ya. Debian 64 bit, kemudian ada username kita VBox user, kemudian ada username Debian. Kemudian di sini ada informasi tentang hardware dengan penggunaan base memori 2048, prosesor 1, dan kapasitas penyimpanan 20 GB. Nah, kita langsung ini saja. Nah, di sini kita tunggu untuk proses penginstalan Debian kita ya. Nah, di sini sudah auto, jadi kita tinggal menunggu bagaimana
itu tadi kita akan memasukkan password kita yang tadi ya, yang ada di awal-awal video. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam Debian ya. Nah, jadi seperti inilah cara penginstalan sistem operasi Debian. Jika kita ingin melakukan sesuatu, kita bisa memilah, kita bisa melakukan. Nah, di sini sudah terinstall beberapa aplikasi ya. Nah, di sini ada game, kalender, cheese, extension file, dan Firefox juga. Nah, mungkin kita tunggu sebentar. Nah, jadi kita sudah bisa menggunakan Mozilla Firefox di sini ya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam cara menginstal Debian, sistem operasi Debian ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.